Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Slamet pada tahun 2018 lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian video-video YouTube Jejak Backpacker. Bang Dika, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel YouTube Jejak Backpacker. Ya. Kali ini Bang Dika akan menceritakan pengalaman mistisnya di Gunung Slamet Ya. pada tahun 2018 lalu. Berarti masih belum lama, Bang ya. Iya. Boleh diceritakan sedikit di Gunung Slamet itu Bang Dika mengalami kejadian seperti apa sih, Bang, sebenarnya? Jadi waktu itu ketika naik, waktu itu tas keril saya mulai berat. Habis itu pas naik itu juga ada teman yang dengar suara-suara. Terus kejadian yang lebih seremnya lagi sih pas turun. Itu ada yang ngelihat orang tinggi besar sampai cuma kakinya doang yang kelihatan, tapi ke atasnya tuh udah nggak kelihatan, pokoknya hitam aja dia. Habis itu saya sendiri ketemu sama kakek-kakek yang udah mau nyampe di pos 1 tuh. Saya ketemu kakek-kakek itu, dia sambil manggil-manggil kayak gini. Habis itu juga teman saya yang dari Indramayu itu pas turun itu dia merasa seperti berlima, padahal kita turun cuma berempat tadinya, karena buat ngambil air yang teman kehausan di atas. Itu dia sempat ngobrol katanya sama orang itu. Nah pas di base camp tiba-tiba orang itu nggak ada gitu, jadi dia merasa kehilangan sampai dia nanya-nanya sama temennya gitu, di mana orang tadi gitu. Oke, simpan dulu ceritanya Bang Dika. Sebelum Dika menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Dika, mungkin bisa langsung diceritakan pengalaman mistisnya, tentunya yang nggak bisa dilupain, Bang, ya, sampai sekarang. Iya, menurut saya sih itu dari pendakian-pendakian saya yang sebelumnya, itu yang paling serem pengalaman saya sih itu di Gunung Slamet via Jurang Mangu waktu itu 2018 bulan November. Oke. Waktu itu ceritanya saya pengen nutup pendakian saya di akhir tahun itu ke Gunung Slamet, karena sebelumnya emang udah ke Ciremai, ke Semeru. Nah terakhirnya saya pengen ke Gunung Slamet biar melengkapi puncak Jawa gitu. Iya. Tadinya udah janjian sama 10 orang tuh, teman-teman yang biasanya emang naik bareng gitu. Berhubung waktu itu rencananya udah lumayan lama, jadi waktu itu juga pas pertengahan semester kan, jadi pada UTS, pada itu, jadi pada nggak bisa. Tinggal saya nih yang punya niat sendiri yang emang pengen banget naik Slamet gitu. Oke. Akhirnya ketemulah teman saya, adik kelas saya nih emang pemula banget, pengen banget dia nyoba naik gunung tuh kayak gimana sih, naik gunung kayak gimana, dia nanya mulu. Akhirnya dia maksa saya, udah bang, ayo naik gitu, temenin. Awalnya saya nggak mau, karena emang di situ yang pertama kali banget naik saya gitu. Sebelumnya dia nggak pernah naik sama sekali. Terus saya pikir, akhirnya ya udah cari teman lagi. Akhirnya dia cari teman lagi, dia dapat temen 3 orang lagi tuh. Akhirnya berlima kita cari waktu yang pas, akhirnya ketemu. Ya udah, saya kasih tahu persiapan yang mau dibawa, udah kita berangkat tuh Slamet via Jurang Mangu. Dari Jakarta itu tadinya kan kita ngambil waktu yang emang bakal kita kira itu rame gitu ya gunung itu. Ternyata pas nyampe sana jalur itu sepi, benar-benar sepi. Pas naik itu cuma ketemu rombongan satu rombongan itu 4 orang. Habis itu kita nggak nemuin rombongan lain lagi. Nah sebelum melakukan pendakian itu saya
dari rombongan saya dari Jakarta itu cuma berempat karena teman-temannya teman saya yang tadi itu tiba-tiba pas udah di bis nggak jadi ikut. Dari awal sih sebenarnya udah ini firasat nggak enak lah gitu. Kenapa nih tiba-tiba gagal. Ya udah akhirnya kita dari Jakarta berempat di Jawa itu di Pemalang saya ketemu om saya, akhirnya dia juga punya niat naik. Akhirnya nambah lagi 4, jadi kita berdelapan tuh naik. Nah rencananya tadinya mau naik siang, cuma berhubung kendala, ya udah akhirnya kita lakukan sore perjalanan menuju Jurang Mangu. Nyampe di base camp tuh sore jam 4, akhirnya prepare segala macam. Kita mau naik tuh tiba-tiba hujan sampai jam 5. Nah pas mau naik jam 5 ada rombongan dari Indramayu datang, kata orang. Dia ngajakin bareng. Tadinya dia ngomong saya mau naik tadinya dari Bambangan, tapi karena Bambangan ditutup waktu itu, akhirnya dia dikasih tahu sama orang Bambangan naik via Jurang Mangu aja. Ya udah akhirnya dia minta bareng. Kita nungguin dia prepare, akhirnya kepentok maghrib. Kita tunggu lagi deh tuh maghrib, ditunda lagi perjalanan. Maghrib udah selesai, udah akhirnya kita naik deh tuh. Naik dari pos 1 itu abis hujan ya, jalanan becek gitu dah biasa. Naik tuh belum ada apa-apa, belum ngerasa apa-apa. Nah sampai pos 3 itu keril saya tiba-tiba berat, nggak kayak biasanya. Padahal saya waktu itu bawa yang 55 liter. Itu berat banget, kayak bawa air semua isinya, itu berat banget, benar-benar berat banget. Sampai saya ngangkat terus, ditanya sama om, kenapa? Nggak tahu, berat banget gitu, berat banget. Nah dari situ katanya teman saya ada yang ngeliat pas ceritanya pas sudah turun tuh. Katanya dia ngeliat di atas carrier tuh ada yang saya bawa orang gitu, tapi emang nggak kelihatan gitu. Cuma dia ngeliat. Nah si orang base campnya itu ngomong kan, katanya jangan ngecamp dari pos 1 sampai pos 6, sebisa mungkin jangan ngecamp di situ. Pas kita tanya kenapa emang alasannya, udah pokoknya jangan ngecamp di situ gitu. Kita nggak dapet alasan. Nah berhubung pendakian itu malam dan di situ juga ada satu orang cewek, kita udah kelelahan tuh di pos 6. Udah nyampe di pos 6 kelelahan. Tadinya mau ngecamp di situ, tapi berhubung ada temen yang gitulah, maksudnya jangan. Tadi kan udah diomongin jangan ngecamp di sini. Udah akhirnya dipaksa lagi naik. Akhirnya kita nyampe di pos 7 dan di situ kita buka tenda, akhirnya istirahat. Itu benar-benar cuma 3 tenda kita aja. Rombongan saya aja tuh sama om saya sama orang Indramayu itu. Nah udah gitu pagi saya naik summit jam 9, itu saya summit cuma berdelapan. Om saya dan rombongannya 4 orang itu nggak naik, dia nunggu di pos 7 tadi. Nah ketika saya summit ke atas, itu saya sampai sore jam 4. Baru nyampe puncak itu jam 4 dan itu di puncak sepi banget. Jam 4 berarti udah berkabut ya? Iya, udah sepi banget pokoknya. Saya tadinya tuh emang kalau udah nggak mau muncak, yaudah ayo kita turun. Akhirnya saya nyampe di puncak cuma berdua doang sama si adik kelas tadi, teman saya tadi, adik kelas saya. Akhirnya kita turun, udah dari puncak tuh jam 4 turun. Berhubung diselamatkan susah mata air. Iya. Kita udah kehabisan air juga, itu bekal logistik air kita udah menipis. Akhirnya ada kubangan-kubangan, ya udah kita masak di situ dulu. Dan itu kita akhirnya turun ke bawah itu ketemu malam lagi. Jam 7-an kita baru start. Nah, dari situ pas kita summit, om saya itu kan emang dia juga udah kehabisan logistik air. Menurut cerita dia waktu pas saya udah turun di bawah itu dia ngomong, waktu itu kan di situ kan di Jurang Mangu itu kan ada yang namanya sumur pengantin tuh. Iya. Sumur pengantin. Nah, rombongan dari om saya, kebetulan juga saudara saya sendiri, ngecek ke sumur itu apakah ada air gitu. Akhirnya pas ngecek di sumur itu kering.
nggak ada air sama sekali, sampai dilempar batu pun nggak kedengeran suaranya. Nah udah dari situ udah ngecek sumur itu kering, 2 orang kan yang ngecek ke sumur itu, balik. Nah pas keadaan mau balik ke jalur itu, katanya yang tiba-tiba orang yang belakang ini lari, katanya dia ngerasa diikutin, ada yang ngikutin, soalnya dia denger langkah kaki. Dia turun, akhirnya dia si rombongan om saya ini nggak nemenin saya sampai saya turun ke tenda itu. Dia udah turun duluan pas sore. Jadi saya turun sama rombongan teman saya yang dari Indramayu itu yang minta bareng tadi. Jadi kita turun berdelapan waktu itu, berdelapan. Setelah jam maghrib itu jam 6:30 kita start turun. Nah kebetulan dari rombongan Indramayu itu juga ada yang kurang enak badan, sakit dia. Habis summit itu sakit di perjalanan turun. Akhirnya saya waktu itu ada di barisan 3 dari belakang. 3 dari belakang waktu itu saya turun. Nah teman saya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba minta tukeran, dan yang paling belakang ini kan tadinya orang Indramayu itu. Dia minta tukeran juga. Kenapa pada kenapa sih ini di belakang kan gitu. Maksudnya udah pada duluan, saya di belakang. Nah di jalur itu benar-benar sepi banget. Padahal saya kira itu di waktu itu bakal rame banget gitu kan, soalnya tanggal merah gitu. Tiba-tiba emang jalur itu sepi banget, nggak ada sama sekali yang naik dan nggak ada nemuin rombongan pendaki yang turun. Di jalur itu benar-benar kita 8 orang turun, dan saya di barisan paling belakang itu di pos 6 ke 5 itu saya ditukar terus dan sampai akhirnya saya di belakang. Nah di belakang akhirnya saya kayak ngeliat mereka tuh jauh banget, udah ngerasa mereka tuh jauh. Sampai akhirnya saya teriak, jangan cepet-cepet dong, jangan cepet-cepet gitu. Tapi dia tetap pada jalan. Akhirnya saya teriak lagi kan, lebih kencang lagi, jangan cepet-cepet, baru pada nengok. Nah bang, jangan cepet-cepet jalannya. Ya udah nungguin sampai udah mau nyampe di pos 5, itu mereka cepet-cepet lagi, agak cepet lagi. Nah di situ ada jalur yang agak zigzag, tapi pohon, kiri kanan nih pohon, agak zigzag begini belok. Nah di situ mereka itu jauh jaraknya sama saya. Itu saya di situ gitu, ada suara kayak itu jelas banget sampai saya tuh nggak bisa jalan, nggak bisa ngelanjutin langkah saya buat turun tuh. Saya berhenti terus saya duduk, saya bilang tungguin. Kenapa bang? Tungguin gitu. Saya tetap duduk. Dalam hati saya sambil bilang, jangan ganggu lah, saya mau turun. Di sini juga nggak ada rombongan lain, cuma saya doang. Dalam hati. Saya bangun lagi mau ngelanjutin jalan, digituin lagi. Gitu. Serem deh pokoknya gitu. Kayak serak gitu. Kayak suara yang berat gitu ya. Kayak suara yang berat. Akhirnya saya turun. Giliran udah jalan, mereka yang depan juga udah jalan duluan. Itu di belakang kayak ada langkah kaki, banyak orang gitu. Dek. Akhirnya saya agak setengah lari lah itu ngejar mereka tuh di belakang. Karena di belakang ini emang udah nggak ada siapa-siapa gitu. Karena dari puncak itu kita emang sendiri gitu. Sampai di pos itu kita nggak nemuin orang yang naik sama turun tuh. Tinggal rombongan saya doang. Jadi saya berasa sendiri itu di jalur situ. Takut juga karena baru pertama kali itu, maksudnya wah jalur gunungnya sepi begini gitu, nggak nemuin rombongan yang naik yang turun. Udah akhirnya kita lanjut turun. Itu kita istirahat lagi di pos 4. Di pos 4 itu ada pohon yang gede, dan di situ kita istirahat selonjoran. Tadinya ada satu teman saya yang headlampnya itu pas dimatiin, saya sama teman saya itu melihat orang tinggi gede sampai atasnya itu nggak kelihatan, cuma kakinya doang hitam di pohon itu. Tinggi gede hitam sampai saya ngeliat ke atas itu bener-bener nggak kelihatan. Akhirnya udah nunduk. Si teman saya itu pas di base camp itu dia cerita. Nah pas dia cerita itu,
kok sama, lihatnya sama pas di pos itu pas kita lagi istirahat. Iya bang, sama, tanya gitu kan. Ya udah akhirnya di situ kita bener-bener, saya bilang waktu naik tuh jangan cerita, kalau ngeliat apa-apa jangan cerita, Iya. simpen aja. Ya udah akhirnya kita lanjutin turun karena logistik air kita udah habis, jadi sama sekali kita pas turun itu nggak ada air sama sekali, di tas udah benar-benar habis. Di pos 2 ke 1 itu teman saya itu nggak kuat, aus bang, aus. Ya udah akhirnya saya berinisiatif kan, sini tasnya, saya turun duluan buat ngambilin ke base camp, buat ngambilin di air. Akhirnya saya ambil tasnya, carrier-nya sini gitu kan, dia udah nggak kuat, dia aus banget tuh katanya, udah nggak sanggup. Ya udah carrier-nya sini, saya ambil carrier-nya, saya bawa. Saya turun sama teman saya 1 orang, dan orang Indramayu itu ngikut 2 orang turun sampai bawah. Kita lari karena rombongan kita udah kehausan kan, itu dehidrasi, dan orang yang sakit tadi juga udah nggak sanggup dia. Yaudah saya turun lari. Nah udah sampai base camp nih, ada rombongan orang Indramayu tadi tuh, dia nanya, bang tadi kita turun berlima, tadi satu lagi kemana ya? Dia nyari-nyari. Enggak, kita turun berlima bang, tadi ngobrol, di belakang saya tadi ngobrol, kata dia gitu. Enggak, berempat kok. Akhirnya berlima bang gitu. Dia tetap ngotot bahwasannya kita turun berlima. Ya udah ntar dulu deh, ngambilin air teman kita dulu. Dia duduk bengong di situ, dia tuh temennya bilang di situ dia nggak mau minum, nggak mau makan sampai pagi tuh, nggak mau makan sama minum sama sekali karena dia nanyain orang yang tadi kemana gitu. Jadi waktu pertama bertemu dengan yang sesosok makhluk yang wujud orang ya, atau itu yang kakek-kakek itu. Nah, saya kan tadi sempat bilang tuh ketemu sama kakek-kakek. Jadi pas waktu kita break di pos 2 ke 1, pos 1 itu kalau nggak salah hutan pinus gitu posisinya. Jadi dari pos 2 itu ada semacam kayak turunan dan kita ngebreak di situ. Posisi saya waktu itu diri berhadapan sama jalur gini. Nah, teman-teman saya di belakang nih. Waktu itu dari semak-semak itu tiba-tiba ada kakek-kakek keluar manggil saya gini. Manggil-manggil. Saya tegesin kan, itu orang bukan. Saya tegesin. Ternyata itu beneran wujud kakek-kakek itu. Dia tuh pakai topi kayak petani gitu, topi caping gitu tuh. Dia berdiri manggil-manggil gini. Sambil saya istighfar kan, dalam hati saya balik badan gini. Ayo cepet, udah belum? Kita udah malam nih, soalnya itu udah mau jam 12. Kita turun, udah terlalu lama lah di jalur ibaratnya kalau buat estimasi turun. Belum bang, ntar dulu tungguin. Akhirnya dia bilang kayak tadi udah nggak kuat turun, udah nggak kuat, aus kan. Begitu saya balik badan lagi, kakek-kakek itu masih ada, gini. Ya udah di situ saya memutuskan emang turun tuh berempat orang tadi. Di situ cuma saya yang lihat, yang lain tuh yang 4 orang itu enggak. Dan tapi pas jalan turun, si rombongan Indramayu tadi yang ikut turun itu nanya katanya, orang tadi mana gitu. Ya kalau yang waktu melihat kejadian si sosok yang hitam itu tadi, itu yang Bang Dika lakukan, jadi berdua nih ya ceritanya, yang melihat itu berdua. Sosok makhluk itu. Iya. Itu memang bentuknya itu berbulu lebat atau contoh seperti genderuwo ya? Genderuwo, iya. Cuma itu tinggi banget, bener-bener kita nggak bisa ngelihat ke atasnya, badannya kelihatan, kaki tinggi gede, badannya nih. Cuma kepalanya tuh kita nggak ngelihat bentuknya. Itu cuma sampai badan aja begini posisinya dia. Oh, jadi kepalanya itu nggak kelihatan? Nggak ngelihat. Tapi untuk badannya sendiri, apakah ketutupan gelapnya malam atau ada
kalau genderuwo kan kayak bulu-bulu lebat seperti mengerikan lah sosoknya. Iya, seperti berbulu sih, berbulu, gede, tinggi itu kita cuma ngeliat dari kaki sampai setengah badan aja. Dan teman saya juga nggak sampai bisa ngeliat ke atas gitu, nggak nyampe, cuma dia ngeliat sampai badan aja, tinggi banget katanya. Oke. Saya juga. Selanjutnya yang dilakukan Bang Dika sama temennya itu waktu melihat kejadian itu ngapain tuh waktu itu? Kalau posisi saya kan waktu itu nggak tahu kalau dia bakal ngeliat itu juga. Saya waktu itu diem, ya udah istirahat, kita nunduk karena waktu itu benar-benar capek banget kan. Apalagi yang ikut nih emang pemula semua gitu, jadi apa ya? Saya nggak bisa maksain buat ayo cepet turun gitu. Ya udah, saya waktu itu diem nyimpen yang apa yang saya lihat. Saya diem istirahat. Terus sekitar 7 menit atau 10 menit lah baru saya ajak lagi, ayo udah lanjutin jalan. Ya mungkin ada tambahan atau pesan dan pesan mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman jejak backpacker. Kesan dan pesannya ya dimanapun kita berada, kita itu pasti bersinggungan dengan yang namanya hal-hal goib. Jadi ya kita sesama makhluk hidup, kelihatan mereka yang nggak kelihatan sama kita, mereka yang melihat kita, ya saling menghargai aja sih kalau menurut saya. Kita punya kehidupan yang berbeda gitu. Jadi ya menjaga sikap di tempat apalagi yang alam terbuka seperti itu, sepatutnya kita menjaga sikap sih. Mungkin waktu itu sikap kita yang salah atau karena faktor kelelahan, jadi ya mereka bisa saja muncul. Ya tetap menjaga sikap lah waktu kita pendakian. Nah, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama Bang Frasdika ya. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Dika, terima kasih buat waktunya. Iya, masih. Sampai jumpa.